Divisi Senapan Bermotor ke-33 yang tangguh dalam pertempuran dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dilengkapi dengan BMP-2M dengan modul beresok atau meriam otomatis 30mm, AGS dan PKT dan T-72 untuk perlindungan terhadap drone. Setelah persiapan artileri dan pembukaan posisi pertahanan pemukiman, Komando Ilyinka memutuskan untuk menyerang dari sisi sayap, tempat yang paling rentan. Kuasai kompleks pertanian sehingga membagi kelompok musuh menjadi dua pusat perlawanan. Dengan demikian mengepung bagian timur, menghancurkannya dalam waktu 24 jam. Dengan cepat menyerbu desa, kendaraan lapis baja yang bergerak menekan semua posisi angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Yang menolak untuk menyerah, ini tentu saja tidak terlihat seperti perjalanan yang mudah. Musuh menyerang peralatan itu dengan segala yang dia bisa, tapi peralatan kita benar-benar membakarnya dengan pertahanan. Musuh tidak mengharapkan hasil seperti itu dari peristiwa tersebut, dan karena tekanan kuat pada posisinya, karena putus asa mulai menyamakan posisinya dengan artileri dengan personilnya sendiri. Tindakan kompeten Komandan MSB ke-33 dengan tanda panggilan Sochi di depan yang luas dan tindakan berani kelompok penyerang dari detasemen penyerangan atau tanda panggilan komandan adalah BOAV, memungkinkan untuk mewujudkan perintah tersebut. Kelompok lapis baja mengirimkan pasukan ke Ilyinka, pesawat serang Rusia yang segera mulai merebut benteng musuh dan menyerbu bangunan. Sangat menarik bahwa komando tersebut menyimpan setidaknya satu kelompok infanteri lapis baja lagi sebagai cadangan. Ini dapat dilihat di bagian kedua video. Rombongan pendarat turun di bawah tembakan musuh yang perlu dicatat melakukan tembakan padat dari sesuatu yang berat. Namun pasukan Rusia berhasil mematahkan perlawanan musuh dengan tembakan dan manuver.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 26 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik operator satu peleton UAV Baksan saat menghancurkan sistem pertahanan udara dan ruang istirahat pertahanan Ukraina di arah Kursk. Konflik yang tak berkesudahan antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Angkatan bersenjata Rusia terus mengincar personel musuhnya, menargetkan serangan brutal pada tempat berlindung Ukraina. Ledakan dahsyat terjadi, posisi Ukraina alami kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Penggunaan pesawat tak berawak memang selalu menjadi andalan militer Rusia di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 26 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan penyerangan terhadap Kurakovo, tentara Brigade ke-5 dari Angkatan Darat ke-51 Distrik Militer Selatan memasuki Jalan Pobeda, segera melakukan serangan balik di sepanjang Jalan Prokofiev. Dari dalam kota, dua kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina melompat keluar. Drone FPV Brigade ke-5 segera menghancurkan turret dengan menembak mesin dan melumpuhkan kendaraan. Mobil lapis baja kedua di sepanjang Jalan Mayakovsky mulai mundur, dan dia juga terkena serangan, kata koresponden militer A. Selakov. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia merilis rekaman aksi pasukannya saat melakukan pengamatan dan penghancuran posisi tentara Ukraina. Aksi ini dilakukan oleh operator drone pasukan khusus Hunter Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 25 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator drone penjaga detasemen tujuan khusus Hunter nyaris menyerang musuhnya sepanjang hari di area pemukiman Chasovyar. Pada malam hari, tentara angkatan bersenjata Ukraina disebut kehilangan ruang istirahat dan posisi mereka karena operator drone Rusia menjatuhkan amunisi, sehingga mereka diklaim tidak dapat beristirahat bahkan di malam hari. Rusia telah merekrut ratusan tentara bayaran dari Yaman untuk berperang melawan Ukraina. Laporan ini disampaikan oleh Financial Times yang mengungkap bahwa rekrutan dijanjikan gaji tinggi dan kemungkinan memperoleh kewarganegaraan Rusia. Dikutip dari Kiev Independent dari RBC Ukraine, para tentara bayaran tersebut direkrut melalui perusahaan yang memiliki hubungan dengan militan Houthi. Setelah tiba di Rusia, mereka dipaksa untuk bergabung dengan tentara Rusia dan langsung dikirim ke garis depan di Ukraina. Laporan ini menyoroti operasi perdagangan
penerangan gelap yang menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Kremlin dan Houthi yang didukung oleh Iran. Sejak invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia telah menggunakan berbagai metode untuk merekrut individu dari negara lain guna mengatasi kerugian di medan perang. Selain dari Yaman, laporan menunjukkan bahwa Rusia juga merekrut tentara dari Nepal, Somalia, India, dan Kuba. Rusia mengancam Korea Selatan kalau hubungan kedua negara yang selama ini terjalin akan berubah menjadi peperangan jika mereka ikut membantu Ukraina dalam perang yang berlangsung. Pasokan senjata Korea Selatan ke Ukraina akan sepenuhnya menghancurkan hubungan antara Seoul dan Moskow. Rusia akan menanggapinya dengan segala cara yang diperlukan, kata Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Andrei Rudenko. Seoul harus menyadari bahwa kemungkinan penggunaan senjata Korea Selatan untuk membunuh warga Rusia akan sepenuhnya menghancurkan hubungan antar kedua negara. Tentu saja, kami akan menanggapi dengan segala cara yang kami anggap perlu. Tidak mungkin ini akan memperkuat keamanan Republik Korea sendiri, kata Rudenko kepada TASS dikutip Senin 25 November 2024. Diplomat tersebut meminta Seoul untuk menilai situasi dengan serius dan menahan diri dari langkah gegabahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.